Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Leni Marlina STMM, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 tahun 2021 mengenai ketentuan uang pisah. Baik, rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kategori PHK apa saja yang pekerja atau buruhnya mendapatkan hak terhadap uang pisah dan juga bagaimana sebenarnya uang pisah tersebut diatur. Pemberian uang pisah ini itu diatur di dalam PP 35 tahun 2021 di mana ada 6 kategori PHK yang mana pekerjanya akan mendapatkan hak terhadap uang pisah. Jadi keenam kategori ini menghilangkan hak pekerja terhadap uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, namun hak uang pisahnya muncul di sini. Apa saja itu PHK yang menimbulkan hak kompensasi berupa uang pisah? Yang pertama yaitu pekerja mengundurkan diri. Ini dapat dilihat dalam pasal 50 PP 35 tahun 2021. Nah, tentu kita harus tahu juga mengundurkan diri itu seperti apa. Bagaimana ketentuan mengenai pekerja atau buruh mengundurkan diri bisa kita lihat dalam pasal 36 PP 35 tahun 2021 pada huruf I-nya yang menyatakan bahwa pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Kemudian pekerja tidak terikat dalam ikatan dinas. Dan kemudian yang ketiga adalah pekerja tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran dirinya. Kategori PHK yang kedua yang menimbulkan hak uang pisah terhadap pekerja atau buruh ini adalah pekerja mangkir 5 hari kerja berturut-turut, itu bisa kita lihat dalam pasal 51, dan mangkir ini juga diatur sebelumnya dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di mana pekerja mangkir 5 hari berturut-turut dan terus sudah dipanggil secara patut dan tertulis oleh pihak perusahaan, namun pekerja juga tidak memberikan informasi yang jelas, maka pekerja dapat dikategorikan ke dalam kategori mangkir. Nah, hak terhadap uang pesangon dan uang penghargaan terhadap pekerja ini hilang dan muncullah hak kompensasi berupa uang pisah. Kemudian kategori ketiga adalah pemutusan hubungan kerja karena adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 huruf G PP 35 2021 terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja atau buruh. Nah, ini ketentuan ini kita lihat dalam pasal 49 PP 35 tahun 2021. Nah, kemudian kita merujuk lagi ke pasal 36 ini, huruf G ini. Sebenarnya apa saja perbuatan dari pengusaha yang dapat diadukan atau dimohonkan oleh pekerja atau buruh terhadap tindakannya kepada pekerja atau buruh. Bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat dalam pasal 36 PP 35 tahun 2021 huruf G, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Kemudian yang kedua, membujuk dan atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, tidak membayar upah tepat pada waktunya selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Nah, meskipun pengusaha sudah membayar upah secara tepat waktu sesudah itu. Kemudian yang keempat adalah tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. Kemudian yang kelima, memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Kemudian yang keenam, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam perjanjian kerja. Nah, itu adalah bunyi
pasal 36 huruf G PP 35 tahun 2021. Sehingga ketika permasalahan ini diproses, dimohonkan oleh pekerja buruh, dan kemudian Pengadilan Hubungan Industrial menetapkan bahwa pengusaha tidak terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka pengusaha boleh mem-PHK pekerja tersebut, dan hak terhadap uang pesangon dan uang penghargaan pekerja itu hilang, dan muncullah hak terhadap uang pisah ini. Itu kategori ketiga. Kemudian kategori yang keempat itu adalah pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Itu pasal 52 ayat 2. Nah, ini terhadap kategori kesalahan bersifat mendesak ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada video saya sebelumnya, di mana terhadap pelanggaran-pelanggaran ini pihak perusahaan ini mengatur di dalam PP, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, itu terkait dengan jenis-jenis pelanggaran. Ada pelanggaran yang dikenakan pelanggaran SP1 sampai dengan SP3 secara berurutan, kemudian SP pertama dan terakhir, dan kemudian ada kesalahan bersifat mendesak, di mana kesalahan bersifat mendesak ini bisa kita dilihat dalam penjelasan pasal 52 ayat 2, misalnya seperti perbuatan pencurian, penipuan, manipulasi, kemudian narkoba, asusila, dan beberapa perbuatan lainnya yang sejenis atau tingkatan pelanggarannya itu sama dengan kategori tersebut. Nah, itu diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, ketika melakukan kesalahan yang bersifat mendesak ini, maka hak terhadap uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terhadap pekerja itu hilang, dan muncullah hak terhadap uang kompensasi ini. Itu kategori yang keempat. Kemudian kategori berikutnya, kategori yang kelima, yaitu PHK yang seperti apa yang menimbulkan hak uang pisah, yaitu pemutusan hubungan kerja karena pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 huruf L yang menyebabkan kerugian perusahaan di pasal 54 ayat 1. Nah, kita lihat rujukan pasalnya itu pasal 36 huruf L, yaitu pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Nah, kategori yang kelima ini jadi pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang ditahan pihak yang berwajib karena dia sudah melakukan tindak pidana, maka pekerjaan ini dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan hak terhadap uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya hilang, dan muncullah hak terhadap uang pisah. Kemudian kategori berikutnya adalah pemutusan hubungan kerja karena pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 bulan dan pekerja sudah dinyatakan bersalah. Kalau tadi itu setelah 6 bulan di mana pekerja melakukan tindak pidana yang merugikan perusahaan. Kalau yang kategori berikutnya sebelum 6 bulan tetapi putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa pekerja itu bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dan pekerja mendapatkan hak terhadap uang pisah. Nah, itu adalah 6 kategori yang menimbulkan hak terhadap uang pisah, namun uang penghargaan masa kerja, uang pesangon terhadap pekerja itu hilang. Ini sedikit saya gambarkan terkait dengan matrikulasi ya terhadap jenis-jenis PHK, kemudian ketentuan pesangonnya, ketentuan uang penghargaan masa kerjanya, dan uang penggantian hak, dan juga uang pisah. Nah, kita bisa lihat ini uang pisah itu ini bisa kita lihat pada poin ke-14 yang tadi adanya putusan PHE yang menyatakan bahwa pengusaha tidak bersalah terhadap laporan yang dimohonkan oleh pihak pekerja. Nah, ketika
inkrah tidak bersalah pengusahanya, maka pengusaha dapat melakukan PHK dan muncullah hak terhadap uang pisah. Kemudian pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, itu juga muncul uang pisah, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya itu hilang. Dan kemudian pekerja buruh mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis atau secara resmi. Nah, itu ada uang pisahnya muncul, sedangkan pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya hilang. Kemudian pekerja melakukan kesalahan yang bersifat mendesak. Kemudian pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak polisi karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perusahaan. Dan kemudian yang terakhir itu pekerja dinyatakan bersalah sebelum 6 bulan tetapi sudah inkrah bersalah, dinyatakan oleh pengadilan, maka pengusaha dapat mem-PHK dan muncullah hak terhadap uang pisah ini. Nah, itu adalah 6 kategori yang memunculkan hak terhadap uang pisah, namun pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya hilang. Dan kemudian kita akan bahas mengenai besaran uang pisah. Nah, memang di dalam ketentuan undang-undang maupun peraturan pemerintah turunannya memang tidak diatur berapa sih besaran uang pisah ini. Yang diatur itu adalah kategori-kategori PHK apa saja yang menimbulkan hak uang pisah. Nah, bagaimana mengatur besaran uang pisah ini? Maka besarannya diatur di dalam perjanjian kerja, di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, memang ketentuan ini tertuang di dalam perjanjian kerja, PP ataupun PKB, namun pihak pengusaha dalam menetapkan besaran uang pisah ini tentu harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, nilai kepatutan, dan keberadilan juga di situ, dan tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ini saya coba draftnya seperti ini. Mungkin rekan-rekan atau kawan-kawan bisa mendapatkan formula yang lain juga untuk mengkategorikan uang pisah ini. Namun pada kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan ini bagaimana pengaturannya biar lebih ringkas, sistematis, dan mudah dipahami baik itu bagi pekerja maupun bagi pihak pengusaha sendiri. Nah, terhadap 6 kategori ini saya mengkategorikan itu 2 kategori. Kalau mengundurkan diri atas keinginan sendiri itu saya pisahkan dengan kategori PHK, mangkir, dan juga 4 kategori lainnya. Karena kategori ini membedakannya adalah bahwa selain mengundurkan diri, 5 kategori lain itu adalah memiliki unsur bahwa pekerja ini melakukan kesalahan yang kategorinya berat ya. Ada kesalahan yang mendesak, kemudian pidana, kemudian pelanggaran pihak pengusaha dilaporkan namun tidak terbukti bersalah, kemudian mangkir. Nah, ini saya kategorikan dalam satu kategori. Nah, kemudian untuk masa kerja saya juga bikin ini bertingkat, karena tentu kalau secara keberadilan dan juga secara kemanusiaan tentu lamanya bekerja ini menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besaran uang pisah. Jadi kolom yang kiri ini adalah masa kerja pekerja, kemudian ada kategori mengundurkan diri, kemudian kategori mangkir, dan juga 4 kategori lainnya. Nah, ini nanti bisa perusahaan, pihak rekan sekalian ini bisa mengaturnya apakah itu persentase dari gaji atau kali gaji, misalnya 0 sampai kurang dari 3 tahun, misalnya 1 kali gaji, atau 0, sekian. Nah, jadi bisa berupa persentase, berupa pengaliannya, atau memang nominal, langsung nominal juga boleh gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tentu kita mempertimbangkan aspek kemanusiaannya di sini. Kenapa saya pisahkan mengundurkan diri dengan kategori lain? Karena mengundurkan diri ini bisa jadi pekerja selama bekerja mereka memberikan kontribusi yang baik, produktivitas yang bagus, dan kemudian secara perilaku juga baik,
tetapi mungkin berjalannya waktu mereka tidak bisa lagi bergabung dalam perusahaan tersebut sehingga mengharuskan mereka untuk mengundurkan diri. Nah, jadi kategori ini memang pekerja ini tidak melakukan kesalahan. Sementara kategori yang di sebelahnya itu adalah pekerja melakukan kesalahan dalam level atau kategori yang cukup berat. Nah, makanya saya bedakan ini. Nah, ini mungkin rancangannya. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa aturlah ini sebaik mungkin, jangan menimbulkan adanya diskriminasi, ketidakadilan kepada pekerja atau buruh, sehingga ini menjadi rambu-rambu juga bagi pekerja, sehingga mereka berhati-hati juga dalam melakukan pekerjaannya dan juga memberikan produktivitas yang optimal kepada perusahaan. Nah, mungkin terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat juga dalam menyusun perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dan satu hal lagi, mungkin yang tidak bosan-bosannya saya sampaikan, bahwa hubungan industrial itu adalah menempatkan pekerja dan pengusaha itu pada posisi yang saling melengkapi. Jadi pekerja di sini memberikan produktivitas yang terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik, yang optimal, dan kemudian pihak pengusaha itu memberikan kompensasi yang baik, sehingga di sini terjadilah hubungan yang saling melengkapi, yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Nah, jangan sampai aspek tenaga kerja ini, aspek pekerja ini diasumsikan atau dilihat hanya sebagai komponen biaya, tapi jadikanlah sebagai human capital, jadi modal manusia, sehingga pengusaha memberikan kompensasi dan penghargaan terbaik bagi pekerja, dan pekerja juga memberikan kontribusi produktivitas yang terbaik bagi perusahaan. Mungkin demikian saja. Mungkin kita akan ketemu lagi pada video berikutnya, dan tidak lupa pula saya sampaikan bahwa untuk saling menjaga hubungan yang harmonis di dalam perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.